Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik tanda mulai sembuh total dari asam lambung, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tanda mulai sembuh total ya, dari gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang perlu kita tangani dengan bijak ya, agar penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis cepat membaik atau cepat sembuh total. Nah, pada season kali ini saya fokus terhadap satu topik, yaitu tanda mulai sembuh total ya. Karena ini penting untuk kita ketahui, karena kita sering bertanya-tanya ya. Bertanya-tanya sebenarnya kita sudah sembuh atau belum ya. Kalau sudah sembuh seperti apa rasanya dan lain sebagainya, tanda-tandanya seperti apa ya, itu juga kadang menjadikan kebingungan. Nah, maka dari itu saya sharingkan kepada teman-teman, mudah-mudahan dengan mengetahui tanda-tanda mulai sembuh itu sudah melekat di dalam diri kita, nah berarti kita harus lebih optimis ya, karena sudah membaik. Nah, akhirnya kita tinggal mempertahankan agar semakin hari menjadi semakin sehat ya, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin bahagia, dan akhirnya betul-betul menjadi sembuh total teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini ya, jadi tanda mulai sembuh ya, mulai sembuh total maksud saya ya, ini saya bagi menjadi 3 bagian teman-teman ya. 3 bagian. Yang pertama tanda secara spiritual, yang kedua tanda secara psikis atau kejiwaan ya, yang ketiga adalah tanda secara fisik ya, atau secara tubuh kita, itu seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Jadi ketika kita sudah merasakan sembuh ya, terutama dari gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis, ini akan muncul beberapa indikator ya. Nah, itu indikator yang pertama yaitu saya lihat secara spiritualnya. Ketika kita sudah mulai sembuh ya, bahkan mulai sembuh total, ini secara spiritual itu secara umum ya, secara umum biasanya itu kita semakin meningkatkan keimanan kita ya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Intinya kita menjadi semakin dekat terhadap Tuhan ketika kita sudah mulai sembuh total teman-teman ya. Nah, makanya ya, sakit itu kadang juga membawa berkah ya, membawa berkah atau membawa barokah ya. Nah, membawa barokah itu artinya yaitu kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan ya teman-teman. Nah, itu bahkan ketika kita sudah mulai sembuh ya, kedekatan itu selalu menjadi bagian dari hidup kita ya, sehingga kita selalu menjadikan rajin, contohnya rajin beribadah ya, mungkin rajin berdoa. Pokoknya dalam perasaan kita itu kita tidak pernah lepas dari urusan Tuhan ya. Itu perasaan secara spiritualnya itu seperti itu ya. Nah, muncul di dalam perilaku kita, nah bentuknya itu kita menjadi
selalu bersyukur ya, bersyukur apa adanya yang kita dapatkan, yang kita alami ya, yang kita terima, itu kita menjadi mudah bersyukur teman-teman ya. Nah, selain itu juga kita berusaha di dalam kita melakukan segala sesuatu itu bahkan ikhlas ya, ikhlas seperti itu ya. Kemudian kesabaran kita juga tumbuh ya, tumbuh, sabar, sadar itu tumbuh itu karena memang secara spiritual kita itu menjadi meningkat teman-teman ya. Jadi intinya kita itu memang sudah, istilah Jawa itu manunggaling kawula Gusti ya. Jadi tiada saat yang terpisah dengan urusan Tuhan ya. Jadi sedang dimanapun, kapanpun kita itu selalu menyatu ya. Nah inilah ya, ketika kita sudah mulai bisa mengaplikasikan hal-hal itu ya, dalam bentuk contohnya ibadahnya menjadi rajin, kemudian berdoanya rajin, minimal kita selalu mengingat Tuhan ya, selalu mengingat Tuhan. Nah itu dalam perilakunya kita menjadi semakin banyak bersyukur, semakin ikhlas, semakin sadar ya, semakin sabar ya. Nah itu bentuk-bentuk ketika spiritual kita itu sudah membaik teman-teman. Nah ini sebagai indikator bahwa kita mulai sembuh ya, karena pada dasarnya dengan keimanan kita yang istilahnya meningkat ya, meningkat derajatnya ya, meningkat apa ya keimanannya ya, maksudnya seperti itu. Nah itu otomatis yang tadinya seperti rasa-rasa takut itu juga akan menghilang ya. Jadi kita contohnya kan ketika belum sembuh selalu takut mati misalkan ya. Nah ketika kita sudah merasa dekat dengan Tuhan itu nggak ada yang kita takutkan ya, karena yang namanya Tuhan yang maha kuasa ya, karena maha kuasa kemudian kita sudah merasa dekat, kita yakin selalu dilindungi ya. Nah otomatis kita itu sudah menjadi tambah percaya diri teman-teman. Nah itu, maka dari itu buat teman-teman ya yang sudah mulai merasakan seperti itu, secara spiritualnya itu sudah membaik ya, yaitu merasa lebih dekat dengan Tuhan, kemudian semakin khusyuk dalam beribadah ya. Nah itu sudah bisa dikatakan bakalan sembuh total teman-teman itu ya. Jadi ini adalah sebagai pondasi ya, pondasi daripada psikis kita yang selalu cemas, yang selalu was-was, yang selalu khawatir, yang selalu takut, ini nanti akan hilang semua teman-teman. Ketika kita sudah muncul indikasi bahwa kita ini sudah bisa merasakan ya, merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta tadi teman-teman. Nah padahal yang menjadi sebab utama kita ini kenapa tidak sembuh-sembuh di dalam mengalami gangguan asam lambung GT inisiatif psikosomatis kan dari faktor-faktor ini tadi ya, faktor kecemasan, was-was, khawatir, ketakutan, pikiran negatif kan itu ya sumbernya yang ladinya. Nah ketika kita sudah merasa dekat dengan Tuhan ini akan menghilang ya. Maka dari itu ini sebagai indikator pertama ya, ketika teman-teman sudah muncul tadi ya, semakin meningkatkan keimanan ya, nah itu nanti akan terkikis dengan sendirinya. Maka ini sebagai tanda yang pertama ya, ketika kita sudah meningkat keimanannya ya ini nanti tandanya akan menjadi sembuh total. Jadi sudah tidak ada yang dicemaskan lagi, tidak ada yang ditakutkan lagi, itu seperti itu. Karena semuanya itu adalah di bawah kekuasaan Sang Maha Kuasa lah, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini tanda secara psikis ya. Secara psikis ini tanda secara kejiwaan. Ketika kita mulai sembuh total ya, tandanya ya. Yang pertama, secara psikis itu bisa berpikir positif ya, bisa berpikir logis ya, bisa berpikir yang wajar teman-teman. Ketika sebelumnya itu kan pikiran kita selalu negatif ya, menganalisanya tidak logis ya, kadang kita tidak wajar ya, yaitu contohnya selalu diwarnai dengan jangan-jangan ya, wah jangan-jangan terkena ini, jangan-jangan terkena guna-guna, jangan-jangan penyakitnya tambah parah dan lain sebagainya kan seperti itu ya. Itu tidak berdasarkan data ya. Nah, itu yang namanya berpikir tidak logis ya, hanya berdasarkan perasaan yang saat itu sedang
dihantam oleh kecemasan, itu seperti itu. Nah, ketika sudah mulai sembuh ya, mulai sembuh total, ini sudah berubah teman-teman. Jadi kita sudah bisa berpikir positif, sudah bisa berpikir yang logis ya, bisa berpikir yang wajar, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, secara psikisnya. Kemudian yang kedua, kita sudah tidak percaya dengan mitos ya. Nah, mitos itu kan folklore lah sifatnya ya, cerita dari mulut ke mulut, yang karena cerita itu sering kita dengar, akhirnya menjadi kita meyakini ya. Walaupun juga sah-sah saja ketika kita tidak mempercayai, kita tidak yakin juga tidak apa-apa ya. Cuma kadang itu karena kita sering mendengar, nah akhirnya seolah-olah kita ini digiring untuk menjadi yakin. Nah, ketika sudah seperti itu, yaitu kadang kita sudah menjadi percaya terhadap mitos. Nah, ketika kita sudah mulai sembuh total, itu sudah bisa dinetralisir. Artinya kita tidak lagi percaya terhadap mitos ya. Contohnya mitos suara burung, ada suara burung kedasih kita takut ya, suara burung gagak kita takut. Ketika kita berjalan ya pakai kendaraan nabrak kucing kita akan celaka. Nah, itu semuanya adalah mitos ya. Nah, itu kalau kita memang sudah mulai sembuh, itu kita sudah tidak mempercayai itu ya. Tetapi pada saat kita mengalami penderitaan asam lambung gejala psikosomatis, apalagi kecemasannya tinggi ya, itu cukup menakutkan ya. Ada hal-hal yang bersifat mitos kita masih percaya, itu seperti itu. Nah, itu yang kedua ya, jadi tidak percaya mitos. Kemudian yang ketiga, sudah bisa cuek terhadap sensasi ya. Jadi walaupun mungkin sensasi itu masih sedikit-sedikit kadang nyolek ya, kadang-kadang muncul, tapi kita sudah cuek ya. Cuek itu artinya sekalipun kita merasakan sensasi, itu sudah tidak selalu menghubungkan dengan asam lambung, teman-teman. Contohnya ya, ketika kita mungkin merasa kembung ya, kita pikirannya ringan-ringan saja. Wah, ini sedang kembung ini, agak masuk angin. Paling hanya seperti itu ya, tidak wah ini asam lambungnya kambuh nih, getnya kambuh dan sebagainya. Nggak seperti itu ya. Jadi sudah seperti dulu lagi ya, sebelum terkena asam lambung gejala psikosomatis. Atau mungkin sedang pusing ya analisanya yang biasa-biasa saja. Wah, saya agak pusing ini karena kurang tidur, misalkan seperti itu ya. Tidak pusing wah karena cemas dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi pokoknya ini kita sudah bisa cuek ya terhadap sensasi dan tidak selalu dihubungkan dengan pemicunya itu asam lambung. Karena apa? Karena seperti orang misalkan kembung itu, orang normal pun ya biasa sebenarnya kembung ya. Pusing-pusing juga biasa, orang yang tidak terkena asam lambung juga mengalami pusing, tetapi dia tidak mengatakan wah ini gara-gara asam lambung, nggak seperti itu ya itu. Nah, kita akan kembali seperti itu lagi pola pikirnya ya, karena kita sudah bisa berpikir yang secara wajar, itu seperti itu. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, kemudian yang keempat, dilihat dari secara psikis ya, kita sudah berani beraktivitas atau bekerja ya. Nah, ini dulunya ketika kita belum merasa sembuh kan untuk beraktivitas ya atau untuk bekerja ini kadang kita masih takut ya, atau kita istilahnya tidak produktif lah, walaupun mungkin berani bekerja tetapi ya hasilnya masih sangat minim ya itu. Tetapi ketika sudah merasa sembuh ya, bahkan sudah merasa sembuh, ini akan produktif lagi teman-teman ya. Jadi jangan takut ketika teman-teman yang masih belum merasa sembuh total itu nanti kita akan terganggu mungkin aktivitasnya, itu enggak. Ketika memang sudah sembuh ya kita akan energik lagi ya, akan produktif lagi, itu seperti itu ya. Nah, itu ketika kita sudah mulai berani beraktivitas, bekerja, ini sudah mulai tanda sembuh total teman-teman. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima ya, yang kelima dari secara psikis, ini sudah tidak fokus dengan sakitnya ya. Jadi sakit asam lambung gejala psikosomatis ini sudah tidak dipikirkan lah, sudah tidak dipikirkan. Kalau toh mungkin sedikit ada sensasi ya sudah, kita tanggapinya dengan biasa-biasa saja ya. Bahkan
kita tidak selalu menghubungkan dengan asam lambung. Jadi tidak fokus dengan masalah asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Contohnya ketika kita sedang badan terasa pegel-pegel ya, kalau dulu mungkin wah ini sensasi GERD ya dan sebagainya itu. Tapi kalau sudah mulai sembuh ya, ini kita sudah tidak fokus dengan asam lambung ya, dengan GERD ya. Nah itu kadang ya kita wah saya kecapean nih, badannya pada sakit, saya tak istirahat dulu misalkan ya, seperti itu saja ya. Dengan istirahat ya nanti akhirnya jadi sembuh, karena memang mindset pikiran kita sudah tidak terpaku lagi terhadap masalah asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu. Baik ya, nah kemudian berikutnya yang masih secara psikis ya, kalau tadi adalah tidak fokus dengan sakitnya, kemudian yang berikutnya adalah mulai fokus dengan kegiatan positifnya, teman-teman. Jadi mulai fokus dengan kegiatan positifnya, contohnya kegiatan seperti kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita ya, tentunya sesuai dengan profesi kita ya, melakukan kegiatan-kegiatan sesuai hobi kita ya, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan hubungannya dengan masyarakat ya, kegiatan sosial dan lain sebagainya. Ini mulai fokus ya, jadi kita bisa fokus. Kalau dulu kan kita nggak fokus ya, kita sedang berkumpul dengan banyak orang, pikirannya di rumah ya, karena ingin cepat-cepat pulang kan, seperti itu ya. Sedang mengikuti acara ya, itu tiba-tiba perasaannya pengennya pulang lagi, itu seperti itu. Sedang jalan-jalan ya, mungkin di supermarket atau di mana juga nggak kerasan pengennya pulang kan, seperti itu, karena nggak sefokus ya. Nah kalau sudah mulai sembuh, ini adalah mulai fokus dengan kegiatan positifnya. Kalau kegiatannya kita mungkin sedang bekerja ya fokus dengan pekerjaan. Ketika kita sedang istilahnya kegiatannya melaksanakan kegiatan hobi ya fokus dengan itu ya. Jadi sudah fokus dengan masa sekarang yang sedang dihadapi ya, tidak selalu dibayang-bayangi oleh masa lalu. Kalau dulu kan dibayang-bayangi oleh masa lalu yang bersifat trauma ya, atau ketakutan dengan masa yang akan datang ya, itu seperti itu, seperti cemas, takut itu kan ketakutan terhadap masa yang akan datang ya, itu seperti itu. Nah itu tanda secara psikisnya, teman-teman. Nah kemudian yang ketiga yaitu tanda secara fisik ya. Secara fisik ini secara tubuh kita lah ya. Nah secara fisik ini tanda-tandanya ketika kita sudah merasa sembuh total ya. Yang pertama adalah makan terasa enak ya. Jadi makan itu ya pokoknya sudah lahap ya. Lahap, makan apa saja juga bisa ya. Kemudian semuanya enak, sudah tanpa pantangan ya. Itu seperti itu. Pokoknya makan sudah enak, itu seperti itu. Nah itu yang pertama ya, secara fisiknya. Jadi intinya makan minum itu sudah enak, sudah tidak mikir ya, sudah tidak mikir, apalagi takut, itu sudah hilang semua. Pokoknya kita bisa menikmati semua makanan, itu seperti itu. Nah kemudian yang kedua secara fisik, sensasi mulai menghilang. Jadi kita kan tadinya sering muncul ya, kadang sehari sembuh, sehari kambuh. Nah kadang kan kadang sensasi itu menghilang, kadang datang kan, seperti itu. Nah ketika sudah mulai sembuh ini menghilang sudah ya, jadi jarang muncul lah ya, jarang muncul, ya katakanlah sudah menghilang, jadi nggak pernah muncul, sehingga sekali-kali tubuh kita ada rasa, nah bahkan kita sudah tidak mengaitkan dengan asam lambung. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang namanya orang hidup punya rasa itu kan wajar ya, rasa tidak enak itu wajar. Tapi seperti orang umum itu kan tidak selalu mengaitkan wah ini karena asam lambung, kan nggak seperti itu ya. Nah itu nanti kita juga akan kembali seperti itu lagi ya. Jadi yang namanya sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu sudah mulai menghilang. Itu tanda yang kedua. Nah kemudian yang ketiga ya, yaitu badan mulai energik ya. Energik, bisa jalan jauh, kemudian bisa aktivitas normal. Kalau dulu kan kita jalan beberapa meter saja sudah ngos-ngosan ya, sudah gemeteran kan, seperti itu. Nah sekarang enggak, mau berjalan 1 kilo, 2 kilo itu pun
sudah bisa ya. Ya yang penting wajar jalannya, tidak langsung dipacu seperti lari misalkan, nggak begitu ya. Ini kan istilahnya masih dalam pemulihan akhir lah, itu kan seperti itu. Nah itu kita sudah bisa seperti itu, jadi mulai energik ya, bisa jalan jauh ya, bisa melakukan aktivitas normal apa saja itu ya. Itu tanda yang ketiga. Nah kemudian yang keempat ya, secara fisik biasanya berat badan kita ini mulai membaik ya. Yang tadinya kurus ya, ini mulai naik kembali ya, naik kembali. Seperti saya dulu itu turun sampai 10 kg. Nah setelah sembuh akhirnya ya kembali ya, tetapi tidak kembali ke 10 kg ya. Itu masih kurang dari itu ya, masih kurang. Cuma menurut saya sudah cukup lah, seperti sekian ini sudah body yang ideal menurut saya, supaya agak lincah gitu, seperti itu. Kalau terlalu gemuk juga kadang susah gerak gitu, seperti itu. Nah itu bahkan termasuk wajah itu juga sudah tidak kelihatan pucat lagi ya, sudah kelihatan cerah. Nah itu tanda-tanda ketika kita mulai sembuh total. Nah buat teman-teman yang sudah memiliki tanda seperti itu ya, nah itu maka optimis saja ya, optimis saja. Pokoknya ya memang harus disyukuri ya, bahwa katakanlah penderitaan ini sudah berakhir ya, tetapi ya tetap waspada lah, itu seperti itu saran saya, agar bagi yang sudah merasa sembuh ini betul-betul akan menjadi sembuh permanen ya, tidak akan menjadi kambuh-kambuhan lagi ya. Tetapi ya wajar ketika kita masih ingat dengan kenangan-kenangan masa lalu saat kita menderita itu ya, itu wajar ya, karena memang yang namanya memori itu selalu tersimpan ya, tetapi jangan jadi trauma ya, karena itu sudah berlalu, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketidaksehat psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.